Welcome. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya hari ini, Zaini. Pada kesempatan ini, saya akan sharing dan berbagi informasi kepada teman-teman semuanya yang kebetulan melihat video kali ini, yaitu berkaitan tema yang sangat menarik ya, yang berhubungan lagi tentu dengan pelayanan kefarmasian, pelayanan di apotek, yaitu adalah customer service excellent. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena ini berkaitan sekali dengan bagaimana kita bisa memperlakukan customer kita dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba sharing dan memberikan informasi kepada semuanya bagaimana memperlakukan konsumen atau customer kita itu supaya bisa tetap loyal. Kalau konteksnya apotik tentu adalah menjadi konsumen yang loyal, kemudian menjadi konsumen yang selalu repeat buyer kepada apotik tentunya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan coba uraikan bagaimana trik dan tips untuk merawat customer sehingga dalam tanda kutip itu selalu menjadi customer yang datang ke apotik kita walaupun secara persaingan di tempat kita, di daerah kita itu ada apotik-apotik lainnya, ada persaingan-persaingan yang cukup ketat terkait ada pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, itu bisa kita tanggulangi dengan namanya customer service excellent. Oke. Nah, sebelum banyak bicara tentang materi kali ini, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Coba ceritakan pengalaman pribadi Anda sebagai seorang customer, yaitu adalah pengalaman terbaik yang pernah Anda dapatkan sebagai seorang customer. Apakah yang dimaksud dengan pelayanan terbaik itu adalah ketika kita bahkan masuk tokonya saja sudah dibukakan pintu, bertemu dengan pelayannya ya, misalnya dalam konteksnya mungkin makanan, mereka langsung melayani dengan baik, dengan tutur kata dan ucapan yang baik. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan pengalaman terbaik ini? Nah, itu tentu ada di benak masing-masing ya. Nah, kemudian yang kedua, coba ingat-ingat lagi pengalaman terburuk yang pernah teman-teman rasakan selama ini sebagai seorang customer. Nah, yang pertama misalnya yang pernah saya rasakan adalah ketika ke tempat makan ya, misalnya pertama menunggunya lama sekali ya, 1 jam lebih misalnya kita hanya menunggu makanan di mana saat itu posisi kita sudah kondisi lapar. Nah, itu adalah pengalaman yang cukup buruk yang mungkin kategorinya yang saya pikirkan dari sisi waktu ya. Nah, itu saya pribadi menganggap itu menjadi pengalaman yang buruk juga dan merusak citra daripada tempat makan tersebut ya. Nah, kemudian pada konteks apotek, pernahkah teman-teman datang ke apotek tiba-tiba menemui tenaga teknis atau apoteker yang kemudian cemberut ya, atau kita tidak dilayani secara maksimal. Jadi kita bertanya tidak dijawab, kita bertanya minta informasi lebih kemudian tidak disampaikan dengan puas kepada kita ya. Nah, itu termasuk pengalaman-pengalaman buruk pada konteks apotek misalnya. Nah, itu ya teman-teman bisa dipikirkan masing-masing sebelum kita masuk kepada tema kita pada hari ini. Nah, jadi pengalaman baik dan pengalaman buruk itu yang menjadi dasar video ini saya buat untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada kita semua, terutama sebagai pelaku usaha, untuk bisa menerapkan yang namanya customer service excellent ini. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah pada perspektif customer, hal yang paling penting dalam bisnis apapun itu adalah customer. Karena semua bisnis itu bisa berjalan dengan baik dengan datangnya customer. Yang kedua, mereka tidak tergantung kepada kita, tapi kita yang tergantung kepada mereka. Nah, ini yang perlu pahami ya. Padahal kita lah yang membutuhkan mereka ya. Dengan datangnya mereka menghadirkan income bagi usaha. Contohnya untuk apotek juga. Mereka yang menghadirkan income bagi kita. Maka mereka itu sebagai seorang yang sangat penting bagi kita. Sehingga jangan sampai perspektifnya dibalik ya. Seolah-olah mereka yang membutuhkan. Jadi kita perlakukan seadanya saja, itu salah. Yang benar adalah kita yang membutuhkan mereka. Kemudian customer bukan hanya penghasil uang. Mereka juga memiliki hati, mereka juga memiliki perasaan yang diperlukan untuk diperlakukan dengan baik dan penuh respect. Kemudian mereka datang dengan kebutuhan dan keinginan mereka.
dan tugas kita adalah memenuhi kebutuhannya atau melayaninya dengan baik. Nah, itu yang paling penting adalah ketika datang ke apotik, maka tugas kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, berikan servis yang terbaik, berikan pilihan terapi yang terbaik, berikan konsultasi obat yang terbaik, berikan pelayanan informasi obat yang terbaik. Itu adalah kebutuhan mereka. Nah, ini beberapa fakta tentang customer ya. Berdasarkan hasil kajian, customer yang tidak puas akan menceritakan pengalaman kepada 8-10 orang tentang ketidakpuasannya. Jadi bayangkan, Anda memperlakukan satu customer kemudian dia tidak puas, dia akan bercerita ke 8-10 orang. Bayangkan kalau kita memperlakukan ada 100 orang yang tidak baik tentang pelayanan yang kita berikan. Akan jauh lebih banyak customer yang merasa bahwa pelayanan kita tidak baik dan itu didengar oleh orang lain dengan potensi yang sangat besar. Kemudian 7 dari 10 customer yang komplain akan kembali menjalin kerjasama jika kita mampu menjawab komplain tersebut. Contoh pada konteks apotik ya, misalnya customer mengeluh bahwa kita tiba-tiba menjual obat yang expired ya. Nah, anggap saja apotik tidak controlling di sana, tiba-tiba kita tidak menyadari bahwa obat yang kita jual itu adalah expired. Kemudian customer komplain. Nah, ketika mereka komplain, kita bisa menghadirkan solusi di sana. 7 dari 10 customer yang komplain itu, atau 70% yang komplain itu, mereka akan kembali ke kita. Nah, jadi peran kita penting di sana adalah bagaimana menghadirkan sebuah solusi dalam waktu yang cepat untuk customer ya. Nah, jadi problem solving ini menjadi hal yang penting. Kemudian jika Anda dapat mengatasi komplain mereka saat itu juga, maka 95% mereka akan menjalin kerjasama kembali dengan kita. Nah, jadi potensi perbaikan itu sangat besar ketika real time saat itu juga kita sudah bisa menanggulangi permasalahan mereka. Kita bisa menghadirkan sebuah solving, penyelesaian masalah. Misalnya tadi terkait dengan expired date tadi ya, kita langsung ganti dengan obat jenis yang sama yang expirednya jauh lebih lama. Lalu bagaimana pertanyaannya untuk bisa menjaga customer itu tetap datang ke usaha kita, datang ke apotik misalnya. Nah, maka ada kiat yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah yang harus kita lakukan, senyum, salam, sapa. Ini menjadi hal yang wajib, terutama yang kita langsung berhubungan dengan customer ya. Kita ketemu langsung ke customer, face to face, maka yang kita lakukan adalah senyum, salam, sapa. Kemudian tanyakan kebutuhannya apa. Baru kita tawarkan bantuan. Nah, jadi tanyakan dulu, mereka sakit apa, kemudian mereka butuh obat apa. Nah, itu tanyakan dulu kebutuhannya, baru kita tawarkan bantuan. Dengarkan dulu ya, baru kita berikan solusi. Kemudian dengarkan customer dengan baik. Nah, ini penting. Kemampuan kita mendengarkan itu penting. Jadi jangan sampai dipotong di tengah pembicaraan itu, jangan sampai seperti itu, tapi dengarkan dulu apa keluhan mereka. Kemudian setelah selesai mengeluhkan sakitnya, misalnya terkait di apotik ya, maka langsung hadirkan sebuah solusi. Kemudian pahami maksudnya apa dan solve problem mereka. Ketika mereka sudah mengeluhkan, kita memberikan solusi, kemudian kita tanyakan solusinya ini apakah bisa diterima oleh konsumen atau customer kita. Nah, solusi yang kita berikan itu kemudian disampaikan kepada customer dalam bentuk tentu pelayanan informasi obat dan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien terkait penggunaan obat tersebut. Nah, jadi jika teman-teman bisa melakukan itu dengan baik, maka akan terjadi hubungan yang baik antara pasien atau customer itu dengan kita sebagai apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian di apotik. Nah, kemudian yang perlu dihindari pertama adalah cuek dan cemberut ya. Nah, ini pasti ya, berbalikan dengan yang tadi, senyum, sapa, salam. Cuek dan cemberut itu dihindari. Kemudian membuat customer menunggu terlalu lama. Nah, ini juga penting karena mereka notabene kebanyakan adalah orang-orang yang sakit, maka jangan sampai terlalu lama pelayanannya ya. Nah, jadi terutama nanti pelayanan resep ya, racikan maupun non-racikan itu harus ada standarisasi di apotik masing-masing. Jangan sampai terlalu lama menunggu, kemudian antri terlalu panjang. Nah, itu juga akan merusak citra daripada pelayanan kefarmasian di sana.
Kemudian melempar pertanyaan komplain customer ke orang lain karena tidak bersedia menjawabnya. Ini juga tidak baik ya. Jadi misalnya kita berhadapan dengan konsumen, kita tidak bisa menjawab, tidak boleh melemparkan pertanyaan itu ke orang lain. Jangan sampai langsung lempar ya, langsung lempar. Dan apalagi kalau memberitahukan saya tidak bisa misalnya, saya tidak tahu. Nah, itu seolah-olah memberikan kesan kita, ketidakmampuan kita, kesan rendahnya kompetensi kita. Nah, itu menjadi citra yang buruk bagi kita sendiri sebagai tenaga kefarmasian nantinya ya. Oke, kemudian saya akan masuk perbandingan ya. Ada good customer service, ada bad customer service, ada excellent customer service. Nah, saya masuk yang pertama dulu. Good customer service itu apa? Itu adalah ketika harapan customer dan yang didapatkan itu adalah sama. Nah, ini saya contohkan ya, konteksnya adalah pelayanan resep. Kebetulan mungkin teman-teman dapat pelayanan resep dokter dalam bentuk sediaan kapsul. Nah, ketika customer berharap obatnya itu dalam bentuk kapsul itu dikemas dalam bentuk plastik klip seperti ini ya, plastik klip, dalam keadaan bersih dan rapi, kemudian teman-teman berikan pelayanan tersebut sama dengan harapan customer, yaitu dalam bentuk seperti ini, kemudian diklip plastik rapi ya, maka yang tercapai adalah good customer service. Jadi pelayanan yang baik kepada customer. Nah, hal ini berbeda ketika yang ditemukan adalah harapan mereka seperti itu ya, yang seperti tadi, bahwa harapan mereka adalah kapsulnya dikemas kemudian dalam plastik, tapi yang didapatkan adalah teman-teman berikan kemudian beberapa obat itu keluar dari kapsulnya atau bocor ya. Nah, ketika customer menemukan ini, maka yang didapatkan adalah bad customer service, atau apa yang diharapkan mereka tidak sesuai yang didapatkan. Yang didapatkan justru jauh lebih buruk dibandingkan yang diharapkan. Itu disebut dengan bad customer service. Kemudian apa itu excellent customer service? Nah, apa yang mereka harapkan, apa yang customer harapkan terkait dengan pelayanan kita, itu yang didapatkan adalah nilai yang jauh lebih dibandingkan apa yang mereka harapkan. Nah, contoh di sini. Mereka berharap kapsulnya dikemas dalam bentuk plastik klip, tapi yang mereka dapatkan justru adalah kapsul yang dikemas di dalam botol. Lebih-lebih nanti di dalam botol ini sediaannya sangat rapi disusun ya. Lebih-lebih lagi dimasukkan silika untuk menjamin stabilitas kapsul yang ada di dalam botol tersebut, untuk menjaga kapsul tetap kering ya misalnya. Nah, itu akan jauh lebih baik, jauh lebih mementingkan customer. Nah, ini menjadi citra positif ketika kita sudah bisa menerapkan hal-hal yang seperti ini. Nah, itu disebut dengan excellent customer service. Nah, mudahan informasi yang saya berikan ini memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman semua apa yang dimaksud dengan customer service excellent dan bagaimana penerapannya. Jadi dalam konteks apotek, ini sangat penting ya bagi teman-teman, apalagi kita berhadapan langsung dengan customer. Menjaga ritme, menjaga kepuasan itu menjadi hal yang wajib bagi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di apotek. Sehingga customer itu selalu loyal kepada apotek, kemudian mereka repeat order atau repeat buyer kembali ke apotek. Walaupun dalam tanda kutip apoteknya sedikit lebih jauh dibandingkan apotek lain, apotek kita sedikit lebih mahal mungkin ya dibanding apotek lain, namun kita menonjolkan sisi pelayanan, kita menonjolkan sisi service yang excellent kepada pasien, yang excellent kepada konsumen. Itu menjadi nilai positif yang menjadi nilai tambah mereka untuk datang ke tempat kita. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.